Jadi selama ini gue nggak percaya kalau reinkarnasi itu ada sampai gue sendiri yang ngalamin. Gue yakin di antara lo semua pasti kebanyakan nggak percaya sama reinkarnasi. Begitupun juga dengan diri gue, begitu skeptisnya gue akan hal ini. Gue paham banget opini gue kali ini pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, tapi gue mohon sama lo semua untuk duduk manis dan dengerin pengalaman gue yang kali ini. Minggu kemarin gue lagi rebahan di kamar sambil scroll TikTok. Ketawa-tawa nggak jelas ngeliat lucunya video kucing. Gak begitu lama sejak gue awal scroll, gue nemuin video orang lagi review rumah kelelangan bang. Gue agak shock sedikit karena seharusnya FYP gue itu cuma diisi sama video kucing gitu loh, cat lovers sejati. Jadi kenapa tiba-tiba ada orang lagi nge-review rumah lelangan bang? Gue tonton detail setiap ruangan yang direview, setiap kamarnya, bahkan hingga kamar mandinya. Overall biasa aja, jadi gue nggak ambil pusing dan lanjutin scroll. Matahari pun terbenam dan bulan mulai menyinari gelapnya kamar gue. Gue bangun dari tempat tidur menuju ke dapur untuk ngeliat menu makan malam apa yang disiapin mama gue. Gue ambil piring, nyendok nasi, ikan, dan sayur. Gue duduk di ruang makan dan disitulah gue merasa seperti ada yang berusaha menarik memori gue yang jauh udah hilang untuk diingat kembali. Gue nggak bisa deskripsiin gimana rasanya, tapi otak gue terus-terusan narik memori itu dari alam bawah sadar gue. Memori yang seharusnya udah nggak boleh lagi gue ingat. Memori yang seharusnya udah hilang. Memori kehidupan sebelumnya. Makan malam gue nggak habis saat itu. Nasi masih cukup banyak, begitupun sayurnya. Gue cuma makan lauknya aja karena gue hilang nafsu dan gue cuma mau makan ikannya aja. Gue bergegas ke kamar masih dengan pikiran yang berat dan rebahanlah gue. Kak Ica, Mama, Papa. Gue ngomong sendiri di tempat tidur nyebutin nama-nama yang gak pernah gue kenal sebelumnya. Dan di saat gue mau memejamkan mata, disitulah otak gue berhasil mengangkat memori tersebut. Memori yang seharusnya gak boleh gue ingat sekarang kembali secara penuh. Memori kehidupan sebelumnya. Kehidupan indah yang berakhir tragis di rumah itu. Rumah yang sekarang dilelang oleh bank. Di rumah yang siang ini gue lihat videonya di TikTok. Semua dimulai ketika gue masih bayi. Ibu kandung gue yang pecah yang terpaksa harus merelakan kepergian gue untuk diadopsi oleh keluarga yang cukup kaya. Semakin gue besar, semakin gue sadar bahwa ibu kandung gue sebetulnya nggak begitu rela untuk ngelepasin gue begitu aja. Cintanya dia begitu besar untuk gue, hanya saja memang takdir memisahkan kita. Gue tinggal di rumah baru gue. Gue punya orang tua angkat yang menurut mata gue sosok yang spesial. Mama dan papa gue sayang sama gue. Gue bisa merasakan kasih sayangnya, walaupun pastinya nggak sebesar kasih sayang ke kakak gue, Ica, anak kandungnya. Kak Ica disekolahkan di SD elit dekat perumahan kita, sementara gue cuma disuruh jagain rumah dan nggak pernah ada basa-basi satupun untuk nyekolahin gue. Ya lagi-lagi karena gue cuma anak adopsi. Tapi nggak masalah kok, mereka tetap sayang sama gue. Gue dan Kak Ica sebenarnya itu nggak boleh sekamar. Mama seringkali marahin gue, tapi Kak Ica selalu melindungin dan mohon ke mama untuk biarin gue sekamar sama Kak Ica. Papa akhirnya ngizinin dengan syarat gue nggak boleh satu kasur. Jadi Kak Ica nyiapin gue semacam alas kardus untuk tidur di samping kasurnya, dan disitulah gue tidur dengan nyenyak. Banyak detail cerita yang bisa gue ceritain di sini karena memori gue bener-bener sepenuhnya pulih. Gue ingat papa tuh nggak begitu sayang sama gue, dan papa nih galak banget, tapi cuma sama gue, nggak dengan Kak Ica. Gue sadar kalau papa itu galak ketika dulu gue kalau pipis sering ngompol, entah di ruang tamu, di ruang makan, bahkan di tempat tidur. Dan setiap gue ngompol, pasti papa teriak dan mukul gue. Pukulannya gak begitu keras kok, didikannya terbukti karena ketika gue agak besar, gue udah gak pernah ngompol lagi dan selalu ke kamar mandi. Udah 5 tahun sejak gue pertama kali diangkat. Kak Ica udah kelas 6 SD dan siap untuk ngelanjutin ke SMP. Keseharian kita cukup sederhana. Bangun tidur, makan, mama, papa, Kak Ica berangkat. Gue di rumah jagain rumah kesayangan kita. Suatu hari apa itu ya, gue gak begitu ngerti sama hari. Yang jelas dalam seminggu mereka bertiga selalu pergi ibadah dan pulangnya malam. Gue lagi merenung di depan jendela nungguin Kak Ica pulang karena gue udah kangen banget sama dia. Enggak lama setelah itu, gue tertidur. Tok tok tok, suara mama, papa, dan Kak Ica pulang. Gue lari ke pintu depan, terus Kak Ica meluk gue dengan erat. Aku kangen banget sama kamu. Pasti kamu tidurnya nyenyak ya. Tadi aku lihat dari jendela. Gue cuma nganggukin kepala sambil mama elus-elus kepala gue. Kak Ica ke ruang tamu dan nyetel TV. Gue lari dan ikut duduk di sampingnya. Ica itu anak yang unik menurut gue ya. Gak kayak anak cewek seumuran lainnya yang suka nonton kartun. Kak Ica lebih suka nonton channel-channel hewan dan alam liar gitu. National Geographic ya namanya. Ya gak masalah sih buat gue. Gue juga suka kok channel kayak gitu. Bahkan ya emang cuma channel-channel kayak gitu aja yang buat menarik perhatian gue. Waktu itu udah jam 9 malam dan udah cukup larut untuk anak-anak seumuran kita masih nonton TV. Mama datang dan nyuruh tidur. Ica, matiin TV-nya terus tidur. Kamu juga. Mama nunjuk ke arah gue. Kak Ica jalan ke kamar. Gue ngikutin dari belakang. Entah kenapa malam itu gue ngerasa ada sesuatu yang bener-bener aneh gitu. Sekilas gue ngerasa ada yang merhatiin gue dari jendela. Gue nggak bisa mastiin apa itu benar atau cuma perasaan, tapi gue yakin itu nyata. Kak Ica tidur dan gue juga udah ngantuk lagi. Brak, gubrak. Ada suara yang gue dengar dari ruang tamu. Mata gue masih merem dan gue belum sadar apa-apa. Tiba-tiba mama teriak, "Tolong, ada yang masuk rumah." Gue terbangun dalam keadaan kaget. Gue bangunin Kak Ica sambil goyang-goyangin badan beratnya. Kak Ica bangun dan kita berdua lari ke sumber suara yang ternyata dari dalam kamar mama. Dan disitulah mama dan papa tergeletak kaku tak dikelilingi kubangan kental. Mata gue nggak bisa gue kedipkan saking paniknya gue. Ada seseorang yang gue nggak begitu bisa deskripsiin dengan jelas. Badannya nggak begitu besar. Dia pakai pakaian tertutup yang kayaknya itu hoodie. Tangan kanannya pegang pisau besar yang terlalu.
Orang itu berbalik badan menghadap ke arah gue dan Kak Ica. Sosok itu ternyata perempuan. Wajahnya gak begitu asing di mata gue, tapi itu gak penting. Tatapan matanya tajam, seakan penuh amarah dan dendam. Anehnya, orang itu sama sekali gak ngincar gue. Dia berjalan dengan seramnya mendekati gue dan Kak Ica. Gue suruh Kak Ica lari dan biar gue aja yang halangi dia. Tapi anehnya dia melewati gue. Seakan-akan gue bukan targetnya, melainkan Kak Ica. Kak Ica lari ke kamar diikuti sama sosok itu. Gue cuma bisa teriak sekeras yang gue mampu walaupun gak menimbulkan hasil. Kak Ica ngumpet di kamar. Sosok itu masuk ke kamar kita dan nutup pintunya dari dalam. Sekarang gue dan Kak Ica terpisah. Kak Ica di kamar dan gue di depan pintu kamarnya. Gue bisa dengar Kak Ica teriak minta tolong dari dalam kamar. Suara gue dengar dengan jelas. Pengen banget gue nolongin Kak Ica, pengen banget. Gue sayang sama dia dan gue nggak mau dia kenapa-napa. Tapi ya disitulah gue cuma bisa terdiam di depan pintu kamar Kak Ica. Gak bisa nolongin, gak bisa apa-apa. Gue mau banget nolongin tapi nggak bisa. Gue cuma duduk ngeliatin pintu kamar itu, ngeliat keempat kaki gue yang nggak ada gunanya, buntut yang nggak ada gunanya, bulu yang gak ada gunanya. Seandainya aja gue bisa buka pintu itu.